Oke, hari ini kita bakal ngebahas sebuah krisis yang lagi panas-panasnya nih di klub sepak bola Madura United. Manajemen mereka lagi pusing banget, masalahnya datang bertubi-tubi, dan situasinya wah makin genting. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Nah, ini dia pertanyaan besarnya yang jadi inti pembahasan kita. Kenapa sih musim Madura United dibilang makin suram? Apa sebetulnya yang terjadi sampai salah satu klub yang kita kenal ini sekarang ada di posisi yang bahaya banget? Jawabannya, kita mulai dari angka yang satu ini, 20. Ya, cuma 20 poin yang berhasil dikumpulin Madura United sampai sekarang. Mungkin sekilas kedengarannya, biasa aja. Tapi tunggu dulu, dengan sisa musim yang tinggal sedikit lagi, angka ini benar-benar jadi lampu merah buat mereka. Dan inilah arti dari 20 poin itu. Madura United sekarang kejebak di zona merah. Mereka ada di bibir jurang degradasi. Sebuah mimpi buruk yang nyata. Poin mereka sebetulnya sama dengan Persis Solo yang ada di zona aman, tapi mereka kalah selisih gol. Jadi setiap pertandingan sisa itu udah kayak final, hidup atau mati. Jadi dari mana semua ini berawal? Nah, pemicunya adalah mundurnya pelatih kepala mereka sebelumnya. Ini langsung menciptakan kekosongan pemimpin di momen yang paling krusial, ninggalin tim tanpa nahkoda pas lagi ada badai besar. Tentu aja, manajemen gak tinggal diem dong. Mereka langsung gerak cepat buat cari pengganti. Udah punya rencana, udah punya target, pokoknya harus segera beres. Tapi, seperti yang bakal kita lihat, usaha pertama mereka buat cari sang penyelamat ini, malah mentok di tengah jalan, dan ceritanya bikin frustrasi banget. Dan ini dia kandidat ideal mereka, Joel Corneli. Kenapa dia? Karena dia bukan orang baru di sepak bola Indonesia. Sebagai mantan pelatih Arema FC, dia dianggap paling pas karena udah paham betul sama atmosfer dan tekanan liga kita. Kelihatannya sih ini solusi yang sempurna kan? Nah, bagian ini yang paling bikin gregetan. Coba lihat lini masanya deh. Tanggal 18 Maret, semua urusan administrasi udah kelar. FEM, Federasi Sepak Bola Malaysia tempat Corneli kerja, awalnya udah kasih lampu hijau buat minjemin dia sebentar. Tapi, di detik-detik terakhir, mereka tiba-tiba berubah pikiran. Alasannya, ada jadwal baru buat timnas wanita mereka. Dan akhirnya, deal itu batal total. Gagal di menit akhir. Kutipan dari Direktur Madura United, Ibu Anissa Zafarina ini benar-benar nunjukin betapa kecewanya mereka. Frustrasinya kerasa banget kan? Bayangin aja, semua udah siap, pelatihnya udah siap terbang. Kesepakatan itu gagal bukan karena kesalahan mereka. Nyesek banget pasti. Oke, jadi rencana A gagal total. Terus gimana? Ya cari rencana B dong. Mereka langsung memperluas pencarian. Tapi disinilah ceritanya jadi aneh dan sama sekali nggak terduga. Mereka kena masalah yang jauh lebih besar. Sesuatu yang terjadi di belahan dunia lain. Slide ini ngegambarin betapa gilanya situasi yang mereka hadapi. Jadi mereka coba cari pelatih di Eropa, di Amerika Selatan. Tapi tiba-tiba ada konflik geopolitik di Timur Tengah yang memanas. Efeknya apa? Penerbangan massal dibatalin dan harga tiket buat rute alternatif jadi mahal banget. Tiba-tiba mendatangkan pelatih dari luar negeri jadi hal yang hampir mustahil, baik secara logistik maupun finansial. Karena opsi dari luar negeri udah ketutup rapat, Madura United mau nggak mau harus putar balik. Mereka terpaksa melihat lagi ke dalam, ke lingkaran yang jauh lebih kecil, ke nama-nama yang udah nggak asing lagi buat para supporter. Dan pilihan mereka mengerucut kedua nama ini, Alfredo Vera dan Gomes de Oliveira. Poin pentingnya di sini adalah, dua-duanya itu mantan pelatih Madura United, jadi mereka udah kenal timnya luar dalam. Dan yang paling krusial, dua-duanya lagi nggak punya klub. Ini jadi opsi paling realistis yang tersisa saat ini. Jadi kalau kita rangkum, beginilah kondisi mereka sekarang. Klub masih tanpa komando, terancam di papan bawah klasemen. Opsi pelatih baru mereka jadi terbatas banget karena rentetan nasib sial tadi. Dan risiko degradasi, wah sekarang ini udah di depan mata banget. Ini membawa kita ke pertanyaan penutup. Setelah semua drama, kegagalan di tikungan terakhir, dan halangan aneh dari belahan dunia lain, kira-kira Madura United bisa nggak ya keluar dari krisis ini? Nasib mereka di kasta tertinggi sepak bola Indonesia bergantung pada jawaban dari pertanyaan ini. Sesuatu yang pastinya bakal seru banget buat kita pantau terus.